Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amber Lotistan Nidum dengan nomor induk mahasiswa P17333119008 dari jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung akan melakukan praktikum mata kuliah fisika lingkungan dengan materi menghitung timbulan sampah dan berat jenis sampah. Tujuan praktikum pengukuran timbulan sampah dan berat jenis sampah ini adalah untuk mengetahui timbulan sampah dan berat jenis sampah permukiman atau rumah tangga. Praktikum ini saya laksanakan di rumah saya sendiri selama 7 hari karena adanya pandemi COVID-19. Sudah terdapat alat bahan yang akan saya gunakan dalam praktikum pengukuran timbulan sampah dan berat jenis sampah. Ada neraca, kotak atau kardus, masker, sarung tangan, penggaris, dan juga sampel sampah yang akan saya periksa. Di sini saya sudah menggunakan masker dan sarung tangan yang akan saya gunakan untuk melakukan praktikum fisika lingkungan pengukuran timbulan sampah dan berat jenis sampah. Untuk menghitung volume kotak, maka diperlukan panjang, lebar, dan tingginya. Panjangnya adalah 0,19 meter. Lebarnya adalah 0,24 meter. Dan tingginya adalah 0,35 meter. Dengan begitu, hal yang sudah dapat kita ketahui adalah jumlah jiwa sebanyak 6 orang, berat kardus 0,2 kg dan volume kardus 0,016 meter kubik. Untuk mengetahui berat kotak atau kardus yang kita gunakan, kita harus menimbangnya. Hasil yang kita dapatkan adalah 0,2 kg untuk kotak atau kardus tersebut. Sampel sampah sudah saya siapkan dan langsung saja akan saya masukkan ke dalam kotak atau kardus. Sampah sudah saya tuangkan, lalu akan saya padatkan dengan cara dihentakkan. Cara menghentaknya adalah diangkat kurang lebih 20 cm. Lalu kita akan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Lalu kita akan mengukur berat sampah dan kotaknya dengan cara ditimbang. Lalu kita dapatkan hasilnya, berat total adalah 1,2 kg, yang artinya berat sampah adalah 1 kg. Lalu kita akan mengukur tinggi sampah menggunakan penggaris. Lalu kita dapatkan hasilnya adalah 0,3 meter. Dengan mendapatkan hasil pengukuran tinggi sampah, kita dapat mengukur volume sampah tersebut. Setelah kita dapatkan hasilnya, yakni berat sampah dan kotak adalah 1,2 kg, yang artinya berat sampah adalah 1 kg. Tinggi sampah adalah 0,3 meter. Volume dapat kita cari dengan menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Panjang ada 0,19, lebarnya adalah 0,24 meter. Tinggi sampah adalah 0,3 meter, yang hasilnya adalah 0,013 meter. Lalu kita masuk ke rumus timbulan sampah. Timbulan sampah rumusnya adalah berat sampah dibagi jumlah jiwa. Berat sampah adalah 1 kg, jumlah jiwanya ada 6, yang hasilnya adalah 0,16 kg per orang per hari ini. Lalu kita masuk ke rumus berat jenis sampah. Berat jenis sampah rumusnya adalah berat sampah dibagi volume sampah. Berat sampah 1 kg, volume sampah adalah 0,013 meter kubik. Yang hasilnya adalah
76,92 kg per meter kubik. Itu hasil pada hari pertama. Sampel sampah sudah saya siapkan bersama kotaknya juga. Lalu saya akan menuangkan sampah ke dalam kotak. Sampah sudah saya tuangkan, lalu saya akan memadatkannya dengan cara dihentakkan. Diangkat dulu setinggi 20 cm, lalu dihentakkan sebanyak 3 kali. Lalu saya akan mengukur berat sampah dengan cara ditimbang. Hasilnya adalah 0,5 kg. Itu adalah total sampah dan kotaknya. Saya akan mengukur tinggi sampah. Lalu kita dapatkan hasilnya 0,2 meter. Hasil yang kita dapatkan pada hari kedua adalah berat total sampah plus kotak adalah 0,5 kg, yang artinya berat sampah adalah 0,3 kg. Tinggi sampah adalah 0,2 meter. Volume sampah dapat kita hitung dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya adalah 0,19 meter, lebarnya adalah 0,24 meter, tingginya adalah 0,2, yang hasilnya kita dapatkan 0,009 meter kubik. Lalu kita masuk ke rumus timbulan sampah. Timbulan sampah rumusnya adalah berat sampah dibagi jumlah jiwa. Berat sampah adalah 0,3 kg dibagi jumlah jiwa 6 sama dengan 0,05 kg per orang. Berat jenis rumusnya adalah berat sampah dibagi volume sampah. Berat sampahnya adalah 0,3 kg, volume sampah adalah 0,009 meter kubik, yang hasilnya adalah 33,33 kg per meter kubik. Itu hasil pada hari kedua. Di hari ketiga, saya sudah menyiapkan sampah dan kotaknya. Lalu saya akan menuangkan sampah ke dalam kotak. Lalu saya hentakkan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Lalu kita ukur berat sampah dan kotaknya. Hasilnya adalah 0,5 kg, yang artinya sampahnya hanya 0,3 kg kalau dikurang dengan berat kotak yang 0,2 kg. Sekarang kita ukur tinggi sampah. Tinggi sampahnya adalah 0,27 meter. Hasil yang kita dapatkan pada hari ketiga adalah berat total sampah plus kotak adalah 0,5 kg, yang artinya berat sampah adalah 0,3 kg. Tinggi sampah adalah 0,27 meter. Lalu volume sampah dapat kita hitung dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Panjang sampah adalah 0,19 meter. Lebar sampah adalah 0,24 meter dan tinggi sampah adalah 0,27 meter, dan kita dapatkan hasilnya volume sampah adalah 0,012 meter kubik. Lalu kita masuk ke dalam rumus timbulan sampah. Rumus timbulan sampah adalah berat sampah dibagi jumlah jiwa. Berat sampah adalah 0,3 kg dibagi jumlah jiwa, yang hasilnya adalah 0,05 kg per orang selama hari ketiga. Berat jenis sampah rumusnya adalah berat sampah dibagi volume sampah. Berat sampahnya adalah 0,3 kg dibagi volume sampah. Volume sampahnya adalah 0,012 meter kubik, yang hasilnya adalah 25 kg per meter kubik. Itu adalah berat jenis sampah.
Di hari keempat, saya sudah menyiapkan sampel sampah dan kotaknya seperti hari-hari sebelumnya. Lalu saya akan menuangkan sampah ke dalam kotak. Lalu dihentakkan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Lalu saya akan mengukur berat sampah dan kotaknya. Lalu saya dapatkan hasilnya adalah 0,4 kg, yang artinya sampah hanya 0,2 kg. Lalu saya akan mengukur tinggi sampah menggunakan penggaris, dan saya dapatkan hasilnya adalah 0,28 meter. Pada hari keempat kita mendapatkan hasil berat total sampah plus kotak adalah 0,4 kg, yang artinya berat sampah adalah 0,2 kg. Tinggi sampah adalah 0,28 meter. Volume sampah dapat kita hitung menggunakan rumus volume balok, panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya adalah 0,19 meter, lebarnya adalah 0,24 meter, dan tingginya adalah 0,28 meter. Yang hasilnya kita dapatkan 0,012 meter kubik. Lalu kita masuk ke rumus timbulan sampah. Timbulan sampah dapat kita hasilkan dengan rumus berat sampah dibagi jumlah jiwa. Berat sampahnya adalah 0,2 kg dibagi jumlah jiwa adalah 6 orang. Yang hasilnya adalah 0,03 kg per orang. Berat jenis sampah dapat kita dapatkan dengan rumus berat sampah dibagi volume sampah. Berat sampah adalah 0,2 kg dibagi volume sampah. Volume sampahnya adalah 0,012 meter kubik, sama dengan 16,67 kg per meter kubik. Itu adalah berat jenis sampah pada hari keempat. Sudah saya siapkan sampah dan kotaknya pada hari kelima. Lalu saya akan menuangkan sampah ke dalam kotak. Setelah sampah dimasukkan, lalu saya hentakkan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Lalu saya akan mengukur berat sampah dan kotaknya. Lalu kita dapatkan hasilnya adalah 0,5 kg, yang artinya sampah hanya 0,3 kg. Lalu saya akan mengukur tinggi sampah, dan saya dapatkan hasilnya adalah 0,32 meter. Pada hari kelima, kita mendapatkan hasil berat sampah plus kotaknya adalah 0,5 kg, yang artinya berat sampah adalah 0,3 kg, dan tinggi sampah adalah 0,32 meter. Lalu volume sampah dapat kita hitung dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya adalah 0,19 meter, lebarnya adalah 0,24 meter, dan tingginya adalah 0,32 meter. Hasilnya kita dapatkan 0,014 meter kubik. Lalu kita masuk ke dalam rumus timbulan sampah. Rumus timbulan sampah adalah berat sampah dibagi jumlah jiwa. Berat sampah adalah 0,3 kg dibagi jumlah jiwanya 6 orang, sama dengan 0,05 kg per orang. Itu timbulan sampah pada hari kelima. Lalu berat jenis sampah. Berat jenis sampah dapat kita hitung dengan rumus berat sampah dibagi volume sampah. Berat sampah adalah 0,3 kg, lalu volume sampah adalah 0,014 meter kubik, sama dengan 21,14 kg per meter kubik. Itu berat jenis pada hari kelima. Di hari ke-6 saya sudah menyiapkan sampah dan kotaknya. Lalu saya akan menuangkan sampah ke dalam kotak. Setelah saya tuangkan, lalu dihentakkan sebanyak 3 kali. Lalu saya akan mengukur berat sampah dan kotak menggunakan timbangan atau neraca. Lalu saya dapatkan hasilnya adalah
0,6 kg, yang artinya sampah hanya 0,4 kg. Lalu saya akan mengukur tinggi sampah. Tinggi sampahnya adalah 0,22 meter. Pada hari ke-6, hasil yang kita dapatkan adalah berat total sampah dan kotaknya adalah 0,6 kg, yang otomatis sampahnya adalah 0,4 kg. Tinggi sampah adalah 0,22 meter. Volume sampah dapat kita hitung dengan cara panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 0,19 dikali 0,24 dikali 0,22 meter. Hasilnya adalah 0,010 meter kubik. Lalu kita masukkan rumus timbulan sampah. Timbulan sampah adalah berat sampah dibagi jumlah jiwa. Berat sampah adalah 0,4 kg dibagi jumlah jiwanya ada 6. Hasilnya adalah 0,06 kg per orang. Timbulan sampah pada hari ke-6. Bila jenis sampah, rumusnya adalah berat sampah dibagi volume sampah. Berat sampahnya adalah 0,4 kg dibagi volume sampah. Volume sampahnya 0,010 meter kubik, sama dengan 40 kg per meter kubik. Bila jenis pada hari ke-6. Di hari ke-7, saya sudah menyiapkan sampah dan kotak. Lalu saya akan menuangkan sampah ke dalam kotak. Setelah sampah dituangkan, lalu saya hentakan sebanyak 3 kali. Lalu saya akan mengukur berat sampah dan kotaknya. Lalu saya dapatkan hasilnya adalah 0,7 kg, yang artinya sampah hanya 0,5 kg. Lalu saya akan mengukur tinggi sampah. Hasilnya adalah 0,2 meter. Pada hari ke-7, kita mendapatkan hasil berat sampah plus kotaknya adalah 0,7 kg, yang otomatis sampahnya adalah 0,5 kg. Tinggi sampah adalah 0,2 meter. Volume sampah adalah 0,19 dikali 0,24 meter dikali 0,2 meter, yang hasilnya adalah 0,09 meter kubik. Kita masuk ke rumus timbulan sampah. Berat sampah dibagi jumlah jiwa. Berat sampah adalah 0,5 kg dibagi 6. Hasilnya adalah 0,08 kg per orang. Berat jenisnya adalah berat sampah dibagi volume sampah. 0,5 dibagi 0,009. Hasilnya adalah 55,55 kg per meter kubik. Dan kita dapatkan hasilnya rata-rata timbulan sampah dan berat jenis sampah yang sudah saya lakukan selama 7 hari. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.